Apa hari ini sudah siap untuk mengikuti perkuliahan matematika IPA? Siap atau tidak? Ya, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Berarti sudah belajar ya. Kemarin dengan Bu Tutut sudah mempelajari materi apa? Wah, kok sudah lupa? Dengan Bu Tutut kemarin belajar apa? Izin menjawab, Pak. Iya, silahkan. Kemarin sama Bu Tutut belajar vektor, Pak. Belajar vektor. Sampai di manakah vektornya? Yang dipelajari vektornya sampai di mana? Vektor posisi, Pak. Oke, vektor posisi. Bagus. Oke, hari ini kita akan teruskan dari materi Bu Tutut, yaitu kita mulai masuk ke bahasan baru mengenai turunan atau derivatif. Tentu di SMA Anda sudah mempelajari turunan, atau SMK saya tidak tahu ya, tapi yang pasti SMA sudah mempelajari turunan. Oke, sudah bisa melihat ya apa yang saya share screen? Sudah. Oke. Oke. Ada yang punya buku ini? Nah, covernya yang ini. Nah, ini. Bukunya judulnya Kalkulus Early Transcendental. Ini buku edisi ke-6 yang ditulis oleh James Stewart dari McMaster University. Ada yang punya buku ini? Kalau ada, silakan dibuka bukunya. Sudah ada yang punya? Atau minggu pertama kan ketika pengarahan ini ya, matematika IPA, kan Anda juga diminta mencari buku kalkulus ya. Nah, saya kan pernah menyampaikan itu. Apakah ada yang sudah mencari buku tentang kalkulus? Belum, Bapak. Oh, belum. Mengapa belum? Mengapa belum mencari? Tentu ada alasannya kan? Nah, coba saya panggil. Halo Salsabila, NIM 031. Iya, Pak. Nah, sudah mencari buku kalkulus? Nggak punya saya, Pak, kalau itu. Saya kan tidak menanyakan Anda punya atau tidak. Saya menanyakan apakah Anda sudah mencari buku kalkulus? Belum, Pak. Mengapa belum? Belum terpikirkan bukunya. Belum terpikirkan bukunya. Oke, tapi Anda sekarang berada di mana posisinya? Rumah Anda di daerah? Oh, ada di Surabaya. Oh, berarti kan Anda bisa pergi ke perpustakaan daerah. Ya, di perpustakaan daerah atau perpustakaan kota atau perpustakaan provinsi, nah itu pasti ada buku ini. Ya. Biasanya
Kalau edisi yang beredar di Indonesia, buku karya James Stewart ini yang covernya itu ada gambar biolanya. Jadi nanti dicari ya, kalau tidak mau keluar rumah, Anda bisa mencari di internet, gitu ya, mendownload e-booknya. Oke. Baik, kita hari ini masuk ke bab 3 di buku ini. Terkait bab 2 ya, limit dan derivatif ya. Jadi limitnya tidak akan kita pelajari, tapi kita akan mempelajari turunannya ya. Siapa yang masih ingat apa itu definisi turunan? Halo. Izin menjawab, Bapak. Ya, silahkan. Turunan adalah hasil dari proses diferensiasi suatu fungsi. Oke, bisa dioperasionalkan lebih detail apa yang dimaksud dengan diferensiasi suatu fungsi? Siapa yang bisa mendefinisikan secara operasional yang dimaksud diferensiasi dari suatu fungsi? Seperti yang dikatakan oleh Mbak Valia tadi. Mbak Valia NIM-nya berapa tadi ya? Saya catat sebagai partisipasi. 003, Bapak. 003 dari kelas? PSU. Oke. Oke, siapa yang bisa memberikan pendapat atau opini terkait dengan apa yang dinyatakan oleh Mbak Valia tadi? Coba saya mau dengar. Ya, silakan. Jadi diferensiasi itu turunan fungsi, Pak. Jadi fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Bisa diulang? Jadi diferensiasi itu turunan fungsi di mana itu adalah fungsi lain dari fungsi sebelumnya, Bapak. Jadi kalau seumpama awalnya itu F, nanti waktu di diferensiasi itu jadi F aksen seperti itu, Bapak. Oke, bagus sekali Mbak Dia. Rizkita 018 dari kelas PSA, Bapak. Oke. Good ya.
Ya, jadi yang dimaksud dengan diferensiasi dari sebuah fungsi adalah kita menghasilkan sebuah fungsi baru, ya, dari fungsi sebelumnya. Nah, sehingga biasanya kita menyimpulkan fungsi baru itu biasanya f diberi koma atas, ya, dibacanya f aksen, ya. Nah, f aksen. Jadi kalau diambil dari turunan limit, ya, jadi f aksen itu ada limit dari misalkan sebuah konstanta h mendekati 0, maka f, ya, fungsi dari x ditambah h dikurang dari fungsi fx dibagi dengan h. Ini adalah definisi formulasi dari definisi fungsi turunan dari sebuah fungsi turunan, ya, dari sebuah persamaan, ya. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah kita ingin melihat, jadi yang dimaksud dengan fungsi f itu adalah kemiringan terhadap suatu titik dari sebuah fungsi. Misalnya garis biru ini, ya, garis biru ini adalah sebuah fungsi y sama dengan fx. Jadi fungsi f itu nilainya akan berubah-ubah seiring dengan nilai x, ya. Jadi y merupakan nilai yang dihasilkan untuk nilai x dari beragam nilai x, ya, yang beragam nilai x, ya, bisa dari minus sampai ke positif, ya. Sehingga kalau kita gambarkan dalam koordinat kartesius dihasilkan grafik seperti ini, ya. Nah, jadi misalnya kalau di 0 nilai y-nya itu lebih dari 1, ya, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya nilainya 1, nah, nilainya juga lebih dari 1. Nah, ini adalah nanti kita akan menentukan berapa fungsi fx sebenarnya. Nah, jadi nih misalkan, ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mencari turunan di titik A, titik B, titik C, titik P misalkan, ya, maka nanti ini hasil fungsi derivatifnya itu yang digaris ini, ya, nanti bisa miring, ya. Kalau garisnya mendatar seperti ini, berarti nilai gradiennya, ya, nilai gradiennya itu sama dengan 0. Tapi kalau gradiennya tidak sama dengan 0, maka dia akan miring, ya. Nah, ini nanti akan kita aplikasikan ke persamaan gitu, ya. Jadi misalnya bagaimana cara kita mencari kecepatan, kelajuan, ya. Kemudian bagaimana kita mencari percepatan. Nah, tentunya kalau kelajuan itu kita turunkan dari persamaan posisi. Kita turunkan 1 kali dari persamaan kelajuan atau kecepatan. Nah, atau kita turunkan 2 kali dari persamaan posisi, ya. Oke, ini ada masih pengantar dasar. Tentu yang ini sudah kalian pelajari di matematika. Jadi kita akan hari ini fokus kita adalah mereview kembali apa yang sudah Anda pelajari di matematika dasar, ya. Oke, nah sekarang bagaimana cara kita menuliskan notasinya? Jadi kita mengenal notasi dari turunan yang seperti saya katakan sebelumnya. Notasi, sebentar, ya, saya cari pensilnya dulu. Ini pensilnya. Oke. Nah, jadi turunan kita simbolkan pertama dengan fx. Apakah Anda bisa melihat saya coret garis merah ini?
Bisa. Bisa ya? Oke. Atau kita bisa menyimpulkan f(x) ya. Jadi kalau misalnya fungsinya f, x, maka turunannya itu f baru diberi tanda aksen ya. Baru diikuti dengan fungsi dia peubahnya yaitu x di dalam kurung ya, tanpa ada spasi. Itu cara menuliskannya. Atau kita y. Nah, jadi y. Nah, ya. Y. Nah, y ini karena peubahnya adalah x, sehingga kalau kita tuliskan dalam notasi Leibniz ya. Nah, notasi Leibniz maka persamaan utama dy ya per peubahnya yaitu dx. Nah, ini dy per dx ya. Ini disebut sebagai notasi Leibniz ya. Atau y kan sama dengan f, nah, df per dx. Nah, kalau aksennya kita tulis dengan operator ya, atau notasi Leibniz ini, maka d per dx f x, atau bisa juga d besar ya. D fx atau d kemudian diberi indeks x ya, berarti dia diturunkan terhadap x fx. Jadi menulis turunan simbolnya bisa ini, bisa y, bisa pakai aksen, bisa dy dx, bisa df per dx, bisa d per dx fx, nah, bisa d besar fx atau dx fx ya. Nah, simbol d dan d per dx ini disebut sebagai operator. Operator ya. Tidak lain adalah limit dari fungsi delta x mendekati 0 dari delta y per delta x. Nah, sekarang saya mau tanya, apa sih bedanya d kecil dengan notasi delta? Siapa yang masih ingat di SMA-nya pernah diajarkan ini? Apa bedanya D besar, D kecil dengan delta atau D besar itu ya? Delta ya, delta itu D-nya besar. Bedanya D kecil dengan delta, kira-kira apa? Nah, coba saya panggil ya. Halo Mbak Iva. Halo Mbak Iva Nur Fauzia. Iya, Bapak. Oke. Apa bedanya D kecil dengan delta? Ya, Amzi, silakan. Izin
menjawab, Pak. Asmi, ya. Delta digunakan untuk suatu rentang perubahan, lalu D kecil itu untuk diferensiasi suatu fungsi. Oke. Oke, kita hold dulu jawaban dari Mbak Asmi. Tadi NIM-nya berapa Mbak Asmi? 058. 658? 058. Oh, 58 ya. 058 ya. PS berapa? U. Iya, Pak. Oke. Oke, bagaimana Mbak Iva? Setujukah? Ya Bapak, tadi saya nyari juga sama kayak Azmi. Sama. Oke. Yang lain. Coba. Saya mana nih? Ada Hamdani? Halo Pak. Ya, menurutmu gimana Hamdani? Ya menurut saya hampir sama yang D itu melambangkan turunan, kalau yang delta itu kayak rentang itu. Jadi yang biasanya yang akhir dikurang yang awal itu. Oh gitu Kak. Ya. Oke. Baik ya. Oke. Sebenarnya kedua-duanya itu menyimbolkan rentang ya. Nah, jadi D kecil itu tidak hanya fungsinya apa, tidak hanya menyimbolkan bahwa dia turunan, tidak ya. D dengan delta itu sama-sama artinya ya selisih gitu ya. Hanya saja kalau delta itu selisihnya yang besar. Kalau D itu selisihnya sangat kecil. Jadi memotong kurva di bawah luasan di bawah kurva ya. Jadi kalau misalkan Anda ingat di matematika dasar sudah kan ya? Sudah. Nah, jadi misalkan saya ganti warnanya. Oke, saya ganti warnanya hitam ya. Nah, ya. Kemudian warna biru. Nah, ini ya. Misalkan luasan dari sini sampai sini ya. Katakanlah ini X1, ini X2. Maka delta X kan enak ya, X2 dikurang X1. Tapi kalau dia kecil itu, dia motongnya kecil sekali di sini ya. Nah, dia motongnya kecil sekali. Nah, dia motongnya di sini. Nah, sehingga di sini misalnya X1B ya. B ya gitu ya. Katakanlah XB. Nah, jadi antara X1 dan X1B itu selisihnya sangat kecil sekali. Nah, ini baru kita simbolkan dengan D. Sehingga nanti ketika yang kecil-kecil ini disatukan, maka kita nanti akan dapatkan satu konsep baru yang namanya integral ya. Oke, jadi jadi delta itu tidak hanya untuk selisih ya. D itu juga tidak hanya untuk menyimbolkan turunan. Dia hanya operator operator dalam turunan gitu ya. Tetapi D itu aslinya adalah juga sama untuk menyatakan selisih ya.
Ini kita lanjut ya. Anda sudah paham ya tentang limit. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita ke derivatif tinggi ya, atau fungsi turunan tinggi. Nah, jika sebuah fungsi f merupakan fungsi yang dapat diturunkan, sehingga fungsi turunannya yaitu f aksen juga masih sebuah fungsi, sehingga f aksen itu memungkinkan untuk diturunkan kembali. Sehingga f aksen aksen. Nah, sehingga muncullah notasi F2 aksen ya. Jadi ini aksennya ada 2. Aksennya ada 2. Ya. Sehingga fungsi F2 aksen ini adalah fungsi derivatif atau fungsi turunan kedua dari F. Kita menurunkannya 2 kali dari fungsi yang pertama. Oke, saya sebelum melanjutkan, saya mau tanya lagi. Apa sih syarat sebuah fungsi? Apa syarat ya sebuah fungsi? Ya, silakan. Mungkin penyebutnya tidak boleh nol. Tidak paham, Dani? Penyebutnya tidak boleh nol untuk suatu fungsi. Tidak boleh? Nol. Tidak boleh 0? Suaranya kurang jelas, Hamdani. Mungkin penyebutnya tidak boleh nol. Penyebutnya tidak boleh 0. Kita tahan dulu. Ada lagi yang lain? Izin menjawab, Bapak. Silakan. Mungkin setiap anggota himpunannya harus memiliki satu pasang anggota himpunan hasil. Satu pasang anggota. Mbak siapa nih? Ilhafa. Shirley, Bapak. Oh, Shirley. Oh ya. Oke, kita tahan dulu. Shirley, NIM-nya berapa, Shirley? 077, Bapak. 077 dari PS? PSA. PSA, oke. Oke, menurut Mas Hamdani, tadi apa? Peubah tidak boleh 0 ya. Kemudian menurut Mbak Shirley tadi, apa tadi Mbak Shirley bisa diulang? Salah satu. Setiap anggota himpunan memiliki pasangan. Anggota himpunan memiliki pasangan. Oke. Apakah yang lain setuju? Saya izin berpendapat, Pak. Silakan. Menurut saya itu ada 3, yaitu ada input, terus ada relationship sama output. Jadi input itu kayak domain asal, terus dikaitkan dengan bilangan yang menghasilkan sebuah output.
Oke, Mbak Asmi. Oke, sebenarnya tidak usah susah-susah ya. Jadi syarat sebuah fungsi itu jika dia di dalam susunan fungsi itu memiliki peubah ya. Contoh, lihatlah persamaan f(x) di contoh 6. f(x) ya, x pangkat 3 dikurang x. X pangkat 3 dikurang x kira-kira memiliki nggak peubah? Peubah x. Ini. X pangkat 3 dikurang x. Ya, persamaannya itu. Kira-kira di persamaan itu memiliki peubah x atau tidak? Punya. Iya, punya ya. Yaitu x. Tapi kalau saya tulis misalkan f ya, f(x) sama dengan 4 dikurang 1. Kira-kira ini 4 dikurang 1 punya nggak peubah x? Enggak. Tidak. Tidak ada sebenarnya ya. Tapi misalnya plus 0x misalkan ya. 0x ya, plus 0x misalkan gitu ya. Nah, tapi kan x-nya 0, koefisien di depan x-nya kan 0. 0 dikali x ya 0 gitu ya. Jadi di sini tidak bisa lagi diturunkan ya. Kalaupun diturunkan hasilnya 0 gitu ya. Nah, x pangkat 3 dikurangi x ya. X pangkat 3 dikurangi x itu adalah f(x). Nah, kalau kita turunkan ya, menjadi ini 3x ya, 3x kuadrat dikurang 1 ya. 3x kuadrat dikurang 1. Nah, bagaimana cara kita menurunkan? Ya, tidak perlu menggunakan rumus bagaimana dari x pangkat 3 dikurang x kok bisa jadi 3x kuadrat dikurang 1. Bagaimana kita menurunkannya sehingga mendapat f aksen yang seperti ini. Bagaimana cara kita menurunkannya sehingga dari x pangkat 3 dikurang x menghasilkan 3x pangkat 2 dikurang 1. Menjawab, Pak. Silakan, Mbak Umu. Mungkin dengan cara pangkatnya itu dikalikan dengan koefisien, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Iya, betul sekali ya, Mbak Umu ya. Oke, jadi cara kita menurunkannya dari x pangkat 3, maka aturannya ya, x ya, x misalkan AX ya pangkat N. Nah, turunannya ya N dikali A. Nah, E N
dikurang 1. Nah, sekarang dari X pangkat 3, N-nya berapa kira-kira? 3. 3. Kok 2? Dari ini loh. X pangkat 3, maka N-nya 3. Nilai A-nya berapa? 1. Nilai A-nya 1. Ya, sehingga 3 dikali 1 dapatlah 3. Ya. Kemudian 3 dikurang 1 dapatlah 2. Ya. Dapat 2. Oke. Ini adalah cara ya. Nanti ada banyak tata cara bagaimana kita menurunkan sebuah persamaan. Ya, ini yang paling sederhana. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya dulu? Sebelum kita masuk ke yang lebih sulit, silakan bertanya. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sehingga fungsi turunan pertama kira-kira 3x pangkat 2 dikurang 1 itu masih memiliki peubah x atau tidak? Masih, Pak. Masih ya. Oke. Sehingga f aksen itu bisa kita turunkan lagi terhadap x. Nah, masih dengan cara yang sama ya. Kita 3 kali 2 6 ya. Kemudian 2 dikurang 1 adalah 1. Kalau pangkat 1 kan tidak perlu ditulis. Tetapi kenapa satunya menjadi hilang? Ada yang tahu mengapa? Mungkin karena tidak memiliki pengubah X. Oke, Mbak Alia ya, menurut Mbak Alia tidak memiliki peubah. Iya, maksudnya peubahnya itu ada, tapi dia peubahnya ini kan 1 ya. Nah, X pangkat berapa kalau hasilnya 1? Pangkat 0. Pangkat 0 ya. Ya, nah sehingga 0 kali 1 0. 0 dikurang 1 kan min 1. 0 dikali X pangkat min 1 hasilnya kan tetap 0 ya. Nah, sehingga hasil turunan terakhirnya adalah 6X. Kira-kira hasil F aksennya ini masih memiliki peubah X atau tidak? Masih, Pak. Masih. Sehingga kalau mau diturunkan lagi terhadap X, apakah bisa? Bisa, Pak. Bisa. Hasilnya nanti 6. 6 ini, ya, misalnya F aksen 3, F aksen 3 ya dari X ya sama dengan 6. Oke. Mengapa? Karena X pangkat 1 kan di sini ya. 6 kali 1 6. X pangkat 1 dikurang 1 X pangkat 0 kan. X pangkat 0 1. Berarti hasilnya 6. Nah, sekarang kalau F aksen
dari fungsi dengan peubah X sama dengan 6 kalau digambarkan dalam bentuk grafik ya, dalam koordinat kartesius bentuknya seperti apa kira-kira? Kalau kita gambarkan grafik ya, f x diturunkan 3 kali sama dengan 6. Nah, kalau digambarkan grafik dalam koordinat kartesius, kira-kira bentuk gambarnya seperti apa? Y-nya 6, X-nya 0. Y-nya 6, X-nya 0. Bentar ya, saya hapus dulu ini. Oke. Oke, ini sumbu E. Ini Y. Oke. Tadi di sini Y-nya 6. Oke. Di sini X-nya 0, ya. Begini ya tadi ya? Maksudnya itu Pak, membentuk garis 6 lurus di Y sama dengan 6. Oh. Iya. Nah, gini ya, lurus ya. Iya, maksudnya seperti itu. Nggak tahu bahasanya. Betul ya, bentuk grafiknya seperti ini ya. Mengapa? Karena setiap nilai X hasilnya selalu konstan di 6 ya. Makanya gambar grafiknya lurus ya. M-nya gradiennya sama dengan 0 ya. Nah. Oke, bagus ya. Nah, sehingga secara umum ya, secara umum kita dapat menginterpretasikan bahwa turunan kedua dari sebuah laju perubahan ya, laju perubahan terhadap sebuah laju perubahan sebagai itu ya perubahan, laju perubahan dari sebuah perubahan ya. Nah, contoh paling akrab yang bisa kita temukan. Halo Pak Budi, Assalamualaikum. Halo Pak Budi. Pak Budi bergabung dengan kita ya. Sehingga yang contoh paling umumnya adalah percepatan. Iya Pak Arif, ya. Saya lagi di jalan, nggak apa-apa, lanjut. Oh iya, ya. Halo Pak Arif. Ya, Pak Budi. Nah, contohnya adalah Iya, lanjut. Oke. Ya. Sehingga misalkan ya, misalkan kita punya fungsi posisi ya, jarak ya. Jarak biasanya S kan ya. Nah, kalau fungsi jarak tentu peubahnya adalah waktu T. Ya. Nah, sehingga fungsi dari jarak adalah S T ya, S terhadap T. Nah, sehingga turunan pertamanya adalah kecepatan atau kelajuan ya. Nah, tapi velocity biasanya kelajuan ya. Kalau vektor dia speed nanti ya.
Nah, sehingga V terhadap T. Nah, V terhadap T ini adalah turunan pertama. Sehingga untuk mendapatkan fungsi dari kelajuan dari waktu sama dengan turunan pertama dari fungsi jarak terhadap waktu. Atau ds per dt. Kemudian, bagaimana cara kita untuk mendapatkan fungsi percepatannya? Nah, untuk mendapatkan fungsi percepatannya, kita menurunkan kelajuannya satu kali terhadap waktu, sehingga fungsi percepatan A ya T ya, A sebagai fungsi dari T, maka turunan pertama dari fungsi kelajuan terhadap waktu ya fungsi PT, atau turunan 2 kali dari fungsi jarak terhadap waktu ya. Atau dalam notasi Leibniz kita bisa tuliskan dV per dt sama dengan d kuadrat S ya. Nah, jadi kalau di penyebut ya di pembilang ya, turunan 2 kali angka 2-nya di antara notasi D dan notasi fungsi ya. Sedangkan kalau penyebutnya ya yang terhadap peubah yaitu D baru notasi peubah baru diberi pangkat 2. Angka 2-nya superscript ya. Nah, cara menuliskannya seperti ini. Oke, nah ini adalah yang biasanya akan kita gunakan di matematika IPA ya. Sudah seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu turunan ketiga ya, turunan ketiga. Nah, turunan ketiga adalah turunan dari F aksen dari turunan kedua ya. Selama dia masih bisa diturunkan. Jadi selama hasil turunannya itu tidak sama dengan 0, dia masih bisa diturunkan ya. Sehingga Y aksen 3 kali ya. Nah, sehingga D dx terhadap turunan fungsi Y 2 kali ya terhadap X, atau D turunan ketiga ya D3 Y dx pangkat 3 ya. Nah, ini adalah contohnya. Misalkan nanti prosesnya bisa continue ya, bisa ke-4, ke-5, ke-6 dan seterusnya. Sehingga kita bisa tulis ya notasinya itu dn y, y adalah fungsi yang diturunkan, per dx, x adalah peubah ya, peubahnya dari fungsi yang diturunkan pangkat n. Ini ya yang sudah kita bahas tadi. Jadi kalau sebuah fungsi turunannya itu sudah menghasilkan sebuah fungsi konstan ya, fungsi konstan itu cirinya apa? Kalau digambarkan dalam grafik dia menghasilkan sebuah garis horizontal ya, seperti contoh yang tadi ya. Nah, yang ini ya sudah kita beri tadi ya. Seperti yang Mbak Umu tadi sampaikan. Bukan Mbak Umu ya. Siapa tadi? Saya lupa. Siapa tadi? Ya? Alfariza. Ya, betul. Nah, ya, berarti sudah bagus ya, sudah mempelajari sampai sini. Nah, sehingga kalau kita turunkan sampai ke 4 ya, tadi kan hasilnya 6. Kalau ke 4 sudah hasilnya 0. Ya, kalau 0 bagaimana garisnya?
Horizontal terhadap apa? Kalau hasilnya 0. Horizontal terhadap Y. Horizontal berimpit ke sumbu E, ya. Kalau F keempat sama dengan 0, ya. Nah, ya, kalau kita lihat grafik, ini kan tadi kalau sama dengan 6, ya. Kalau dia hasilnya 0 kan dia akan berimpit di sepanjang sumbu X, ya. Bukan terhadap Y, ya. Tidak, ya. Nah, sekarang mungkin kita di fisika umum tidak pernah mengenal istilah jerk, ya. Apa itu jerk? Jerk ini adalah turunannya dari fungsi percepatan. Fungsi percepatan atau turunan ketiga dari fungsi posisi. Jadi kalau di matematika dia masih mengenal setelah percepatan. Jadi kalau di fisika umumnya kita hanya mengenal kelajuan sebagai turunan pertama dari fungsi jarak, ya, fungsi jarak. Kemudian percepatan, yaitu fungsi turunan pertama dari fungsi kelajuan atau kecepatan, atau turunan 2 kali dari fungsi posisi. Tetapi dalam matematika, khususnya kalkulus, turunan ketiga dari fungsi posisi atau turunan pertama dari fungsi percepatan ini disebut jerk. Apa sih definisi jerk? Jadi definisi jerk itu adalah laju perubahan dari percepatan. Jadi kalau percepatannya itu tidak konstan. Jadi ini yang analisisnya sampai tingkat kompleks, ya. Biasanya kalau di fisika umum, ya, fisika umum Anda mempelajari bahwa sampai ke percepatannya itu konstan, kan, ya, percepatannya konstan, atau belum sampai ke percepatannya yang tidak konstan. Nah, kalau percepatannya tidak konstan, maka kita akan melibatkan yang namanya jerk. Ada yang pernah mempelajari jerk, konsep jerk? Atau baru dengar? Baru dengar. Baru dengar, ya. Oke. Setidaknya sudah tahu, ya. Oke, kita lanjut dulu, nanti latihannya belakangan, ya. Soalnya banyak, ya. Nanti bukunya ini akan saya bagikan kepada Anda, ya. Nah, sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu aturan dari turunan. Nah, kita akan melihat, ya. Nah, ini kita bisa lewatkan, ya. Kalau
turunan terhadap bilangan bulat gitu ya. Jika n-nya 1 gitu ya. Kalau kemiringannya 1 gitu ya. Maka dx terhadap x-nya ini maka sama dengan 1 ya. Sehingga kalau terhadap nilai konstan, nah dia hasilnya adalah 0 ya. Oke. Kita lanjut. Ya, ini sudah bisa Anda. Nah, ini tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kalau x-nya pangkat n, turunannya adalah n dikali x, n dikurang 1. Ya, ini sudah kita bahas tadi. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang jika C adalah sebuah konstanta dan F merupakan fungsi yang dapat diturunkan, maka bagaimana cara kita menurunkannya? Ya. Misal contoh fungsinya itu 3x pangkat 4. Ya, 3x pangkat 4. Kalau sebelumnya aturannya itu kan hanya x pangkat n. Peubah di koefisien x-nya 1. Nah, kalau sekarang bagaimana kalau koefisiennya tidak sama dengan 1? Nah, kita aturannya di sini adalah kalau C konstanta dikalikan sebuah fungsi yang dapat diturunkan, maka turunannya adalah C tetap konstan, ya. C tetap konstan, yang diturunkan cukup fungsinya saja. Oke. Nah, kalau 3x pangkat 4, ya, 3x pangkat 4, maka angka 3-nya kita tulis duluan, ya, dia tidak berubah karena konstanta. Ya. Kemudian D per DE, ya, x pangkat 4. Nah, x pangkat 4-nya yang kita turunkan sesuai rumus tadi, ya. Berarti 4 kita turunkan, ya, dalam kurung, ya. Jadi kita fokus di sini dulu. Jadi x pangkat 4 turunannya 4x, 4 dikurang 1, ya, 3. Jadi 4x pangkat 3. Nah, sehingga 4 kali 3 hasilnya adalah 12. Nah, 12, x pangkat 3-nya tetap, ya, tidak berubah. Nah, kemudian sekarang kalau dia minus 1 bagaimana? Nah, kalau dia minus 1. Nah, sehingga kita tuliskan dalam kurung minus 1-nya, gitu ya, x. Nah, karena dia ada 2 kurung, maka kurung keduanya adalah kurung siku, ya. Nah, kurung siku. Kemudian angka negatif 1 kan konstanta, jika ditulis di depan, yang kita turunkan hanya x. Nah, x hasil turunannya adalah 1, ya. Mengapa 1? Karena di sini kan x pangkat 1. 1 dikali x, 1 dikurang 1, x pangkat 0, 1. Ya, 1 dikali 1 tetap 1. Sehingga minus 1 dikali 1 sama dengan min 1. Nah, kita lanjut. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang jika f dan g adalah dua buah fungsi yang dijumlahkan, tapi keduanya itu sama-sama bisa diturunkan. Bagaimana turunannya? Nah, turunannya adalah kita turunkan terhadap fungsi f dan fungsi g secara terpisah. Ya, secara terpisah. Ini dan ini, ya. Nah, tapi sesuaikan notasinya, ya. Kalau di sini jumlah, dia jumlah. Kalau di sini dia dikurang, maka dikurang, ya. Kita lihat contohnya. Ini, ya.
Nah, kita lihat, nah, sehingga kalau dia dikurangi, dia juga dikurangi ya, tapi pengerjaan turunannya tetap terpisah sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, contohnya, ya contohnya X pangkat 8 ditambah 12X pangkat 5, ya, dikurang 4X pangkat 4, ditambah 10X pangkat 3, dikurang 6X ditambah 5. Bagaimana cara kita menurunkannya? Ya kita pisahkan ya. Jadi pisahkan tiap persamaannya. Jadi kita turunkan tiap persamaannya secara satu-satu gitu ya. Tapi fungsi operasinya ya, fungsi operasinya positif, ditambah, dikurang, ya, itu tetap gitu ya. Nah, itu tetap ditulis tetap. Nah, sehingga turunan dari X pangkat 8 ya 8X pangkat 7. Ini kan 12X pangkat 5. 12 adalah konstanta. Nah, yang diturunkan adalah X pangkat 5. X pangkat 5 turunannya adalah 5X pangkat 4. Nah, dikali 12 dapatnya 60 ya. Dapat 60 ini ya. Kemudian 4X pangkat 4. Nah, konstantanya kan 4 ya. Turunan dari X pangkat 4, 4X pangkat 3. Nah, negatif 4 kali 4 adalah negatif 16 ya. Bagaimana kalau di sini misalkan nanti negatif ya, berarti nanti negatif 4 kali negatif 4 misalnya ya, tentu dia akan berubah tanda gitu ya. Jadi yang semula negatif jadi positif ya. Demikian juga yang X pangkat 10X pangkat 3 turunannya adalah 10 adalah konstanta, X pangkat 3 kita turunkan satu kali berarti 3X pangkat 2 sama dengan 30X kuadrat. Nah, 6X 6X berarti 6 konstantanya 6X yang kita turunkan ya, X pangkat 1. Nah, hasilnya adalah 6 ya. Kemudian ditambah 5. 5 diturunkan terhadap X ya, karena X pangkat 0 ya. Sehingga hasilnya dia juga 0 ya. Nah, sehingga hasilnya adalah 8X pangkat 7 ditambah 60X pangkat 4 dikurang 16X pangkat 3 ditambah 30X kuadrat dikurang 6. Ini masih mudah ya. Untuk bilangan bilangan Euler kita lewatkan dulu ya. Bilangan natural. Nah, apa sih bilangan natural? Bilangan natural itu 2,7 sekian-sekian gitu ya. Disingkatnya adalah E. Nah, sekarang bagaimana kalau turunan yang melibatkan bilangan natural? Kalau misalnya E pangkat X, ya turunannya bagaimana? Turunannya tetap, ya, turunannya tetap, ya. Jadi turunan dari E pangkat X sama dengan E pangkat X, jadi tidak berubah, ya. Nah, sekarang misalkan contoh ya, contoh jika sebuah fungsi E pangkat X dikurang X. Nah, turunan dari E pangkat X kan tetap ya, E pangkat X. Nah, turunan dari negatif X ya adalah negatif 1. Sehingga turunan pertamanya adalah E pangkat X. Nah, kalau F aksen ini kita turunkan lagi terhadap X, maka E pangkat X turunannya kan tetap E pangkat X. Nah, 1 turunannya adalah 0. Ya, sehingga turunan kedua dari EX dikurang X sama dengan
E adalah bilangan Euler ya, atau bilangan natural. Nah, sehingga nanti kalau E pangkat A sama dengan 2, maka A sama dengan ln 2. Apa sih ln? Ada yang tahu apa itu ln? Ln itu? Naila mungkin tahu? Halo Naila. Lupa Bapak masih mau Lupa. Oke. Lupa itu wajar ya. Anda bisa apa? Izin menjawab, Bapak. Ya, silakan Mbak Sylvia. 041 ya. Ya, ln Ya. itu logaritma natural yang biasanya berbasis E. Oke, bagus sekali ya. Iya, jadi ln itu singkatan, L-nya itu logaritma ya, N-nya natural. Jadi kalau biasanya kita mengenal log gitu ya, nah, kita kan biasanya mengenal notasi log ya, log, log gitu ya. Nah, log umumnya biasanya ada yang basisnya, biasanya di sini ada yang basis 2, ada yang basisnya 10 ya. Jadi kalau misalnya basis 10, basis 10, basis 10 log misalnya dari 100. Ini hasilnya berapa kira-kira? Log 100 basis 10. 2 ya. Jadi log itu kan karena dulu belum ada kalkulator ya, jadi untuk membantu perhitungan dibuatlah tabel logaritma, yaitu basis pangkat gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya untuk mengetahui hasil dari kalau 10 pangkat 2 kan ya. 10 pangkat 2 kan sama dengan 100 ya. Jadi untuk mengetahui nilai pangkat ini, maka hasil ini ya, hasilnya log dari basisnya ini ya. Sehingga dapatlah nilai ini. Jadi dulu kan belum ada kalkulator yang canggih gitu ya, superkomputer khususnya belum ada. Sehingga dibuatlah tabel log. Nah, kemudian karena kalau terkait dengan pertumbuhan bakteri dan siklus perubahan alam itu ternyata lebih banyak cocok dengan bilangan natural atau bilangan Euler itu E ya. Nah, sehingga di sini basisnya diganti dengan E ya. E log ya hasilnya berapa? Nah, sehingga E log itu ya E log. Nah, E log dengan basis E ya. Disederhanakan penulisannya jadi ln ya. Nah, gitu ya. Turunannya enak ya. Kalau E pangkat E, turunannya adalah E pangkat E ya. Nah, ini nanti bisa kita lanjut dulu ya.
Nah, sekarang kita ke turunan yang dengan fungsi dengan aturan penjumlahan dan pengurangan, ya, atau aturan produk, ya, aturan produk. Di sini ada UV. Nah, ada UV. Apa itu UV? Kita langsung saja masuk ke yang kita kan tidak membahas matematika lagi, ya, matematika dasar, tapi langsung di sini, ya. Nah, ini kan kalau tadi fungsinya kita sudah mengenal fungsi bisa sama-sama bisa diturunkan, itu dioperasikan secara perkalian, dikali kedua fungsi itu. Bagaimanakah persamaannya? Bagaimanakah persamaannya? Nah, di sini maka kita memiliki aturan pengandaian, ya. Andaikan, ya, fungsi pertama kita misalkan fungsi U, ya. Kemudian fungsi kedua kita misalkan dengan V, maka turunannya dari dua buah fungsi yang dikali ini bagaimana? Maka turunannya seperti ini. Jadi yang pertama kita turunkan dulu fungsi yang kedua, ya, fungsi yang kedua, ya, dv per dx. Fungsi pertama tetap. Nah, kemudian kita tambahkan dengan fungsi kedua tetap dikali dengan turunan fungsi pertama, yaitu U, ya. Atau biasanya kalau mau lebih singkat, di sini U, di sini kita tulis U V aksen, ya, nah, ditambah U aksen V, atau V U aksen, ya, boleh. Jadi UV aksen ditambah U aksen V itu adalah turunan kalau dua buah fungsi yang sama-sama bisa diturunkan, ya, sama-sama bisa diturunkan dikali, ya, dikali. Nah, kalau ketika dikali itu berapakah turunannya dari kedua fungsi yang mengalami operasi perkalian, maka aturannya adalah U V aksen ditambah U aksen V. Ini adalah kalau ingin menuliskan secara lengkap, ya. Oke. Jadi misalkan, ya, misalkan fungsinya adalah X dikali E pangkat X, ya. Nah, sekarang tentukan turunan pertamanya. Maka kita misalkan dulu, ya, misalkan U-nya adalah X, ya. V-nya adalah E pangkat X, ya. Nah, U sama dengan X, V sama dengan EX, ya. Sehingga yang pertama, ya, U V aksen, U-nya adalah X dikali turunan dari EX. Turunan dari EX adalah EX. Jadi sehingga X dikali E pangkat X, ya. Kemudian yang kedua adalah tadi kan U V aksen ditambah V U aksen, ya. Sehingga EX
dikali U aksen. U aksennya adalah turunan dari X. Turunan dari X adalah 1 ya. EX dikali 1. Sehingga hasilnya adalah EX ditambah EX. Ya, kalau kita sederhanakan, kita gabung gitu ya. Kedua-duanya memiliki EX ya. Nah, kalau EX-nya kita keluarkan, maka dalam kurung X ditambah 1 dikali E pangkat X. Ya, ini hasilnya. Oke. Ya, kalau mau mencari turunan kedua, tinggal ini ya, EX ini ya, fungsi ini. Ini U misalkan ya, EX-nya V ya. Jadi U-nya sekarang misalnya X ditambah 1 ya, X ditambah 1. Nah, sekarang berapakah hasilnya? Hasilnya seperti ini ya. Kalau nanti diturunkan dalam kurung X ditambah 2 dikali E pangkat X ya. Bagaimanakah F ketiga dan seterusnya, sehingga nanti kalau ini diteruskan bisa membentuk sebuah deret ya. Nah, sekarang bagaimana ya? Bagaimana kalau ada dua ya? Ada dua fungsi yang bisa yang masing-masing bisa diturunkan sedang dalam operasi pembagian ya. Bagaimanakah caranya? Caranya adalah kalau misalnya dua buah fungsi dibagi, jadi fungsi pertama adalah pembilang, fungsi kedua adalah penyebut, ya. Sehingga aturannya adalah ya G, ya Gx. Jadi fungsi yang ini dulu, ya. Yang sebagai penyebut yang pertama, ya, jangan terbalik, nanti hasilnya kalau terbalik berbeda, gitu ya. Dikali dengan turunan dari fungsi fx, kemudian dikurangi dari fx dikali turunan dari fungsi gx, ya, turunan dari fungsi gx. Jadi yang pertama gx dikali fx aksen, ya, dikurang fx dikali gx aksen, dibagi ya fungsi gx kuadrat. Nah, atau disederhanakan seperti ini. Tadi kan kita mengandaikan UV gitu ya. UV, maka kalau misalnya F per G itu diturunkan satu kali, maka turunannya adalah G dikali F aksen dikurang F dikali G aksen per G kuadrat. Ya. Nah, misalkan ya, misalkan fungsi pertama X kuadrat ditambah X dikurang 2 dibagi dengan fungsi yang kedua X pangkat 3 ditambah 6. Nah, berapakah turunannya ya? Maka misalkan X kuadrat ditambah 2 dikurang 2 ditambah X dikurang 2 ya, mohon maaf. Ini adalah F. Sedangkan X pangkat 3 ditambah 6 ya, saya beri kurung siku untuk membedakan. Ini adalah G. Nah, berapakah turunan dari Y? Turunannya adalah ya kita ikuti aturan ini ya. Maka G dikali F aksen ya kita cari. G-nya adalah X pangkat 3 ditambah 6 dikali ya, turunan dari X kuadrat ditambah X dikurang 2. Ya.
Kemudian dikurangi dengan F kali G aksen. F-nya adalah X kuadrat ditambah X dikurang 2 dikali dengan turunan dari X pangkat 3 ditambah 6. Ya. Per X tambah X pangkat 3 ditambah 6 kuadrat. Nah, X kuadrat ditambah X dikurang 2, turunannya adalah 2X ditambah 1. Nah, dikali dengan X pangkat 3 ditambah 6. Turunan dari X pangkat 3 ditambah 6 adalah 3X kuadrat. Dikali fungsi fx, yaitu X kuadrat ditambah X dikurang 2. Di sini X pangkat 3 ditambah 6 pangkat 2. Kita kalikan gitu ya, kita kalikan X pangkat 3 dikali 2X pangkat 4 ya. Kemudian X dikali 1 ya sama dengan X pangkat 3. 6 dikali 2X ya, maksudnya ini ya, X kali ini ya, X pangkat 3 dikali 2X pangkat 4. X pangkat 3 dikali 1 sama dengan X pangkat 3. 6 kali 2X hasilnya 12X. 6 kali 1 hasilnya 6. Ini ya. Nah, demikian juga yang ini. Hasilnya dapatlah dikurang 3X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat. Nah, sehingga kalau ini kita lihat X pangkat 4 ada, X pangkat 3 ada ya. Yang tidak ada kan X pangkat kuadrat ya. Sehingga 2X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 4 hasilnya kan minus X pangkat 4. X pangkat 3 dikurang ya, dikurang 3X kuadrat ya. Mengapa kurang? Karena 3 dikali plus minus ya, dikali plus 3X kan hasilnya negatif ya. X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 3 hasilnya 2X negatif 2X kuadrat. Kemudian di sini kan tidak ada pangkat 2 ya, berarti 0X pangkat 2 dikurang negatif 6X kuadrat kan dikurang berarti negatif kali negatif positif, maka ditambah 6X kuadrat. Ditambah 12X ditambah 6 per X pangkat 3 ditambah 6 kuadrat. Nah, ini adalah hasilnya ya. Nah, ini agak ribet sedikit ya. Oke. Sampai yang ini Maaf, saya izin bertanya, Pak. Ya, halo. Ya, kan turunan dari fungsi ini banyak ya, Pak ya, Iya. macamnya. Nah, waktu penerapan di soal itu kapan kita tahu kalau pakai turunan fungsi ini, fungsi yang itu bagaimana nih, Pak? Oke. Bagus pertanyaannya ya. Mbak Dina, ya Mbak Dina ya, benar ya? Iya, Bapak. Oke, kapankah kita menggunakan aturan ini? Nah, dari yang kita diskusikan tadi itu sebelum menjawab pertanyaannya Mbak Dina, nah itu bisa rangkum ya, kita bisa rangkum. Jadi kalau dia turunan terhadap konstanta itu angka tanpa ada peubah apapun yang mengikutinya. Misalnya 6, 1, 3, 2 gitu ya, bisa bilangan bulat, bisa bilangan pecahan. Ya. Maka hasil turunannya adalah 0. Kalau konstanta dikali sebuah fungsi, nah kalau dia diturunkan, maka konstantanya tetap, fungsinya yang diturunkan. Misalnya 2X pangkat 2,
maka 2-nya tetap yang diturunkan hanya X pangkat 2. Kemudian kalau X pangkat 2 gitu ya, X pangkat N, maka turunannya N dikali N dikurang 1. Nah, kalau dia pangkat dari bilangan Euler atau bilangan natural, E pangkat X, turunannya tetap E pangkat X. Kalau dua buah fungsi yang kedua-duanya bisa diturunkan, maka kalau dia dalam operasi penjumlahan, maka turunan dari fungsi pertama, fungsi F, ditambah turunan dari fungsi kedua. Kalau dia dikurangi, maka turunan fungsi pertama F dikurang fungsi keduanya. Kalau dia dikali, maka F G aksen ditambah G F aksen. Kalau dia dibagi, ya, dua buah fungsi yang sama-sama bisa diturunkan, dibagi, maka ini yang agak rumit ya, yaitu peubah yang persamaan kedua yang sebagai pembilang, penyebut ya, penyebut dikali dengan turunan dari fungsi pembilang, kemudian dikurangi ya, kebalikannya fungsi penyebut dikali dengan turunan fungsi pembilang dibagi fungsi penyebut ya, dibagi fungsi penyebut kuadrat. Nah, sekarang bagaimana kita mengidentifikasi kapan kita menggunakan salah satu dari tipe ini ya. Nah, caranya adalah kita harus mengetahui ya apakah itu sebuah persamaan atau sebuah konstanta. Kalau persamaan kan tadi kita sudah bahas ciri-cirinya apa. Kemudian yang kedua, kita lihat lagi fungsinya ini bisa diturunkan atau tidak. Kalau dia sudah tidak bisa diturunkan, berarti dia bisa masuk ke dalam sebuah konstanta. Kalau dia bisa, maka kita lihat operasinya. Apakah dia ditambah atau dikurang. Kalau ditambah dikurang kan cukup mencari turunan dari fungsi yang sedang dijumlah dengan atau yang sedang dikurang. Kemudian kalau kedua fungsinya itu dikali atau dibagi, nah barulah kita kalau dikali dia menggunakan yang ini, kalau dibagi menggunakan aturan yang ini. Ini kita masih belum masuk ke fungsi trigonometri ya. Nah, nanti kalau dia trigonometri ada lagi aturannya. Oke, itu Mbak Dina ya. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi ya apakah persamaannya itu bisa kedua persamaan yang terlibat ya atau lebih ya itu sama-sama bisa diturunkan atau tidak. Kalau bisa, maka kita lihat operasinya, apakah dia penjumlahan, pengurangan ya, kemudian pembagian atau perkalian. Sehingga yang perlu dihafal itu kan hanya ini ya, hanya aturan yang kalau perkalian dan pembagian ya. Oke. Bagaimana Mbak Dina, apa sudah jelas? Iya Bapak, sudah. Terima kasih. Oke, yang lainnya bagaimana? Apa ada pertanyaan?
Ini kalau nanti kita masuk ke fungsi turunan trigonometri gitu ya. Nah, jadi bagaimana turunan dari sin X ya? Nah, turunan dari cos dan sebagainya ya. Karena ada fungsi yang melibatkan fungsi-fungsi ini ya. Ini kalau ini lebih lagi ya. Ini yang ada banyak yang harus kita ingat gitu ya. Jadi kalau turunan dari sinus itu adalah cos, turunan dari cos adalah negatif sin ya. Turunan dari tan adalah secant kuadrat X ya. Turunan dari kosekan adalah negatif kosekan X dikali kotangen X. Turunan dari secant X adalah secant X dikali tangen X ya. Turunan dari kotangen X adalah negatif kosekan X kuadrat ya. Nah, jadi kalau misalnya fungsi X secant kuadrat per 1 ditambah tangen X, nah maka ini kita harus melibatkan dua turunan ya. Yang pertama kita harus tahu turunan dari secant X berapa. Secant X dikali tangen X. Nah, ditambah 1 ditambah tangen X. Kalau penjumlahan berarti sesuai dengan aturan penjumlahan tadi. Tapi ini kan dibagi. Nah, jadi ini lebih kompleks ya, contoh yang lebih kompleks. Nah, ini contohnya ya. Fungsinya nanti terapannya di mana sih itu, Pak? Nah, contohnya misalnya kalau kita menerapkannya ke gerak harmonik ya, karena kan di fisika umum, fisika dasar sudah belajar gerak harmonik yang ada gaya pemulih itu loh, F, Kx, nah itu kan. Nah, kalau difungsikan gerak pegas itu kan bisa sebagai sebuah fungsi. Nah, tentu fungsinya apa? Fungsinya dalam rumus trigonometri gitu ya. Nah, nanti kita akan pelajari ini lebih detail ya. Oke, apa ada pertanyaan lagi? Karena sudah 9:30, Anda mungkin ada perkuliahan lagi ya? Halo? Iya, Bapak. Oke, kalau tidak ada, karena ini sudah lewat 4 menit juga ya. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas atensi dan perhatian Anda semua. Minggu depan pertemuan ke-7 ya. Pertemuan ke-7 kita akan lanjutkan terkait dengan fungsi trigonometri dan aplikasinya. Serta ini kita masuk ke ini ya, tentang penerapan dari fungsi diferensial. Mengapa saya suka buku James Stewart ini? Karena contoh-contoh aplikasinya dia sambungkan dengan fisika gitu ya, yang akan cocok dengan matematika IPA. Nah, jadi yang belum mencari, monggo dicari bukunya gitu ya. Anda bisa berkunjung ke perpustakaan daerah di kota Anda masing-masing. Oke, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.